هذا النور شفاء صدور فاض وعطر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Dona ponten iki harus santri nih. Terus makan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat, berlipat-lipat berkah. Moga-moga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa selalu mendekatkan diri kepadanya. Kita bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan, baik kuantitas maupun kualitas. Kuantitas baik kualitas amal soleh kita dan kuantitas amal soleh kita. Moga-moga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatannya. Selawat berterus salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang mau mengikuti milah, mau mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Ikhwan Widin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita yang sudah dua pertemuan kemarin itu masih membahas hadis yang ke-23 dan belum selesai. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan selesaikan pembacaan hadis yang ke-23 dari hadis Arba'in. Yang pertemuan kemarin kita telah mengkaji tentang sholat itu adalah cahaya, sabar adalah petunjuk. Bagaimana kita dengan dua hal itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada kita, yakni dengan sholat dan sabar. Nah, untuk potongan hadis yang terakhir ini ada dua potongan hadis. Yang pertama tentang Al-Quran, kemudian yang kedua tentang diri kita. Rasulullah SAW kemudian mengatakan di akhir hadisnya, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Rasulullah mengatakan bahwa wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah bagi kamu atau atas kamu. Ini Rasulullah mengatakan Al-Quran itu akan menjadi hujah bagi kamu, berarti menjadi penolong bagi kita. Laka itu berarti kebaikan untuk kita yang akan menjadi penolong kelak di akhirat kelak. Au 'alaika, atau atas kamu, berarti menjadi bumerang buat kita. Jadi Al-Quran yang kita baca hari ini, Al-Quran yang selalu kita ada dalam rumah kita, kemudian kita baca hampir setiap hari, itu akan menjadi penolong buat kita atau menjadi bumerang buat kita. Bukan menolong kita, tetapi malah menjerumuskan kita. Ini di dalam hadis ini. Ikhwan Widin, Al-Quran itu memang punya keistimewaan. Dia menjadi mukjizat Rasulullah SAW yang bisa menenggelamkan mukjizat-mukjizat yang lain. Tentunya tidak meniadakan mukjizat para nabi yang lain ya Pak ya. Dulu ketika Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat dengan tongkat yang bisa merubah menjadi ular, yang bisa merubah lautan menjadi daratan, itu hilang ketika Nabi Musa meninggal. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat dengan apa mukjizat Nabi Ibrahim? Dibakar tidak mempan. Itu hilang ketika Nabi Ibrahim wafat. Tetapi mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar itu adalah Al-Quran. Walaupun ada beberapa mukjizat yang lain yang disebutkan dalam beberapa hadis ya Pak ya. Rasulullah membelah bulan menjadi dua.
Kemudian Rasulullah pernah di perang Khandaq, hampir 2 hari 3 hari para sahabat itu tidak makan, karena memang ketika itu masa paceklik dan nggak punya makanan sama sekali. Ada seorang sahabat yang kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya datang kepada istrinya, wah istriku, kamu punya apa yang bisa dimakan? Karena saya melihat Rasulullah belum makan beberapa hari ini. Ini diceritakan oleh Imam Nawawi dalam, ataupun di hadisnya ada dalam Riyadhus Shalihin. Setelah itu istrinya ngomong, saya punya kambing kecil dan beberapa gandum dikit, masaklah. Setelah masak, kemudian sahabat tadi menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayo ke rumah saya, ajaklah 1 atau 2 orang saja untuk makan bersama kami, karena memang nggak cukup untuk semuanya. Kemudian Rasulullah tanya, apa yang kamu masak? Gini. Kemudian Rasulullah malah mengatakan kepada para sahabatnya, wah sahabatku, ayo pada berdiri, ada saudara kita yang ngajak makan. Sahabat ini bingung. Muzak dan yang kenal muzak gitu ya. Hidangkan itu hanya sedikit, yang disembelih hanya kambing kecil. Lahir, gandumnya pun hanya sedikit. Kenapa Rasulullah SAW mau ngajak semua sahabatnya untuk datang ke rumah beliau? Tapi Rasulullah mengatakan kepada sahabat tadi, bilang kepada istri kamu jangan membuka apa namanya? Nek dalam di tempat kita apa namanya? Panci ya. Udah ditunggu aja. Dan benar, itu mujizat Rasulullah. Hanya tungku kecil, panci kecil. Kalau kita panci kecil, itu bisa memberi makan hampir semua sahabat yang ada ketika itu. Ngambil tanpa membuka apa namanya, tutupnya, diambil, kasihkan sahabatnya, satu makan, hampir semuanya kenyang. Kemudian masih tersisa untuk istri dan keluarganya sahabat tadi. Ini mujizat Rasulullah. Pernah Rasulullah juga ketika jari-jari Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam air untuk wudhu sahabat semuanya, itu airnya nggak habis-habis. Itu juga pernah. Tetapi mukjizat-mukjizat itu kalah dengan mukjizatnya Rasulullah berupa Al-Quran. Kenapa kok kalah? Karena memang Rasulullah SAW Al-Quran itu menjadi mukjizat yang luar biasa. Dari Rasulullah SAW diberi Al-Quran sampai nanti hari kiamat, Al-Quran akan menjadi mukjizat dan tidak akan luntur mukjizat itu. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat satu surat kecil pun menandingi Al-Quran. Ketika Al-Quran itu dibuka kemudian ditadaburi, dia akan mendapatkan hal-hal yang baru, dan itu mukjizat Rasulullah SAW. Beberapa kisah yang banyak. Saya dapatkan kisah dari kemarin, dengar dari Ustaz Umar Mita ketika beliau mengisi khutbah wada dari pondok pesantren Tahfidzul Quran, saya lupa pondok apa. Beliau pernah bercerita ataupun ngobrol dengan salah seorang dia sekolah S1 dan S2 di luar negeri, pendidikan anak. Dia mendapatkan cerita, mendengarkan kabar, mendapatkan tausiah bahwa Al-Quran itu akan memberikan pengaruh yang baik bagi pendidikan anak. Maka anak itu harus dididik pertama kali bukan matematika, bukan musik klasik sejak, tetapi Al-Quran dulu. Di awalnya nggak mungkin itu, karena apa? Ketika dia belajar di barat, di luar negeri, yang namanya pendidikan mau lota itu Al-Quran nggak ada. Mereka mengatakan bagaimana kalau itu sejak kecil pengen piano, ya sejak kecil, sejak di dalam kandungan dimainkan piano, di setel musik-musik klasik. Akhirnya dia mencoba. Hamil pertama ketika itu si ibu ini membacakan Al-Quran kepada anaknya yang masih dalam kandungan. Itu ditarget 9 bulan itu sekali khatam. Jadi 9 bulan itu 1 kali khatam. Itu target beliau. Tapi ditambah dengan dengan mendengarkan musik-musik klasik. Muzak dan yang saya nggak paham ya. Yang kenal muzak gitu ya. Musik-musik klasik. Ternyata ketika lahir, loh, anak itu kok punya keistimewaan sedikit. Tapi punya keistimewaan ini anak ini. Hamil yang kedua, dia sudah tidak menggunakan musik klasik lagi.
dibacakan Al-Quran sejak lahir, sejak dalam kandungan. Akhirnya ternyata anak kedua setelah lahir itu lebih baik daripada anak yang pertama dalam masalah menghafal, dalam masalah IQ dan yang lainnya. Keraguan bahwa Al-Quran itu dapat mengubah anak, menjadikan istimewa bagi orang yang ada, itu dihilangkan oleh beliau. Agak meluntur sedikit walaupun tidak sempurna. Hamil ketiga, beliau kemudian mengatakan, saya bukan mencoba ya, mempraktekkan setiap 1 bulan sekali saya bacakan Al-Quran 1 kali khatam. Berarti kalau hamil berapa kali khatam, Pak? 9 kali khatam setiap bulan. Itu dibacakan oleh ibunya, dan ketika lahir keistimewaan anak yang ketiga itu ternyata lebih baik daripada kedua dan ketiga. Dia berharap kata Ustaz Umar Mita ini ngomong kepada mat'unya, dia berharap nanti kalau anak keempat saya hamil anak keempat, maka saya akan mencoba untuk menghatamkan Al-Quran lebih daripada 3 kali. Menghatam Al-Quran dalam waktu 3 hari sekali. Jadi 3 hari, 1 hari 10 juz, 1 hari 10 juz. Ini ibunya nggak kerja itu ya. Berarti ya. Nah, 10 juz itu ya sebenarnya kalau agak duduk dengan baik ya memang 1 hari semalam siangnya itu 6 juz, malam 4 juz mungkin bisa, tapi memang agak berat itu. Tapi sampai beliau cerita itu belum hamil yang keempat. Itu keistimewaan Al-Quran. Semua yang dekat dengan Al-Quran akan menjadi istimewa. Malam di mana turunnya Al-Quran menjadi istimewa. Malam apa? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dia adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan, Al-Quran diturunkan menjadi bulan yang terbaik dari bulan-bulan lainnya. Bulan apa? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang saya turunkan di dalamnya Al-Quran. Itu menjadi bulan terbaik. Laki-laki yang diturunkan Al-Quran kepadanya itu menjadi laki-laki yang terbaik. Siapa, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Itulah Nabi terbaik, Nabi Khatimul Anbiya, penutup para nabi. Walaupun kita tidak mau beda-bedakan antara nabi-nabi yang lain, tetapi Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terbaik karena diturunkan Al-Quran. Orang yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya, dia akan menjadi orang yang terbaik. Di dalam sebuah hadis disebutkan inna lillahi fid dunya ahlun. Sesungguhnya di dunia itu ada ahlun bagi Allah. Ahlun itu secara bahasa keluarga. Tapi nggak mungkin Allah punya keluarga. Maksudnya adalah dia keluarga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Allah artinya mempunyai keistimewaan tersendiri. Itu Al-Qur'an. Makanya Al-Quran menjadi terbaik. Orang dia akan mengangkat suatu kaum dan menjatuhkan suatu kaum. Kalau pengen kita menjadi manusia terbaik, maka mari kita membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setidaknya kita setiap hari mungkin menyisihkan waktu setengah jam atau 1/4 jam untuk mentadaburi Al-Quran, untuk membaca Al-Quran dengan tadabur artinya atau ayat-ayat yang dalamnya. Kenapa? Karena kita berharap menjadi yang terbaik. Nah di sini di hadis ini Rasulullah mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu akan menjadi hujjah bagi kamu dan akan menjadi hujjah bagi kamu atau atas kamu. Artinya Quran itu akan menjadi pembela buat kamu atau akan menjadi bumerang buat kamu. Kalau Syekh
Utsaimin di dalam syarahnya beliau mengatakan anna hamilul Quran imma ghanimun wa imma gharimun. Sesungguhnya orang yang membawa Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang hafizul Quran, itu baik dia akan ghanim berarti beruntung, atau gharim berarti dia kebalikan dari beruntung, rugi. Walaysa hunaka martabatun la lahu wa la alaihi imma lil insani wa imma alal insan wa yatafarra'u ala hadhil faidah ayyuhasibul insan nafsahu hal amila bil Qur'an fayakunu hujjatun lahu aw la fayakunu hujjatun alaihi. Maka dari itu kata Syekh Utsaimin, seorang manusia itu harus mengintrospeksi dirinya. Apakah dia sudah mengamalkan Al-Quran atau belum? Kalau dia sudah mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi hujjatun lahu. Tapi kalau dia belum mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran menjadi hujjatun alaihi, akan menjadi bumerang buat dia. Di sini syarat yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin berarti untuk mendapatkan pembelaan kelak di akhirat dari Al-Quran itu adalah kita dengan cara mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari Al-Quran. Tentunya Al-Quran ini unik, Pak. Kenapa unik? Dia zikir yang tidak tahu artinya pun akan diberi pahala oleh Allah. Jadi kita membaca Al-Quran itu gak tahu artinya, itu sudah diberi pahala oleh Allah SWT. Karena para ulama memberikan pengertian dari Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Apa, Pak? Dinilai ibadah dengan membacanya. Tanpa mengerti artinya itu sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang lainnya, beda dengan zikir-zikir yang lainnya. Antum kita berzikir subhanallah subhanallah, nggak tahu artinya ya sama saja. Nggak tahu maksudnya, nggak sama saja, Pak. Nggak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Al-Qur'an beda. Makanya ada beberapa martabat orang yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu. Yang pertama adalah orang yang membaca. Dia membaca tok, itu sudah mendapatkan martabat yang pertama. Dia akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua adalah orang yang mentadaburinya, membaca dan mentadaburi. Mohon maaf, ini santri-santri memang baru mau ada acara keluar, jadi ada banyak bel-belnya. Orang yang membaca dan mentadaburi. Mentadaburi itu semua orang boleh, Pak. Tetapi mentafsirkan hanya ulama yang bolehkan. Tetapi kalau mentadaburi boleh. Mentadaburi dalam ayat apa namanya? Surat Maryam, surat Al-Kahfi. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala Rasulullah mengatakan kepada kita untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Kenapa, Pak? Kata Rasulullah agar terhindar dari fitnah Dajjal. Padahal di dalamnya tidak ada kisah Dajjal. Di dalam surat Al-Kahfi itu nggak ada kisah tentang Dajjal. Tetapi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW itu meminta kita untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat agar terhindar dari fitnah Dajjal. Itu kita tadabburi. Bukan mentafsirkan, tetapi mentadabburi. Oh, ternyata di dalam surat Al-Kahfi ada menceritakan 4 hal dan itu menjadi fitnah Dajjal. Nanti silahkan dibaca di dalam surat Al-Kahfi. Yang kedua adalah mentadabburi. Kemudian yang tingkatan yang tertinggi adalah mereka yang membaca, menghafalkan, mentadabburi dan mengamalkan. Mereka yang membaca, mentadabburi dan mengamalkan, inilah tingkatan yang paling tinggi.
Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat. Bagi siapa? Membacanya. Membacanya saja sudah mendapatkan syafaat. Apalagi mengamalkan dan mentadaburinya. Maka lebih daripada itu. Ini kalau pengen Al-Quran itu menjadi hujah bagi kita, hujah penolong kita di akhirat, dengan cara apa? Kita mengamalkannya. Nah, kenapa bisa Al-Quran itu menjadi hujah atas kita? Artinya kapan Al-Quran itu akan menjadi bumerang buat kita? Kapan Al-Quran itu akan menjadi bumerang buat kita? Allah mengatakan faman a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, sungguh saya akan, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kehidupan dia itu sengsara. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang dhanka, yang sengsara. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan saya akan bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Berarti Al-Quran itu akan menjadi bumerang buat kita ketika kita membaca, kemudian kita mentadaburinya, tapi tidak mau mengamalkannya. Bukan karena nggak bisa, Pak. Kalau nggak bisa, Allah memberikan uzur kepada itu. Karena tidak semua syariat itu kita kerjakan. Karena bisa jadi ada syarat yang belum mampu untuk kita kerjakan. Itu Allah memberikan uzur. Tapi ada dalam hati kita untuk mengerjakan. Ada keinginan untuk melakukan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan uzur karena tidak mampu, maka Allah itu nggak masalah, artinya Allah angkat dosanya dari kita. Tetapi kalau kita mampu untuk mengerjakannya dan itu menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka akan menjadi, kalau kita tidak mau mengerjakannya, maka kita akan menjadi, Al-Qur'an akan menjadi bumerang buat kita, bukan penolong buat kita, tetapi malah menjadi bumerang buat kita. Ada nggak orang yang berpaling dari Al-Qur'an? Banyak. Bukan ada banyak. Dibacakan Al-Quran itu kupingnya panas. Hari Ahad kemarin itu ada kajian di desa saya, Ustadz Alwi dari Jatiyoso. Beliau bercerita tentang orang yang kaitannya dengan Al-Quran, orang yang panas mendengarkan Al-Quran. Ada seorang ibu-ibu yang datang malam-malam kepada beliau minta untuk mengobati bapaknya. Dia bingung, saat ini bingung. Saya bukan dokter kok suruh ngobati. Lah sakitnya apa? Nggak tahu, Ustaz. Katanya berkali-kali masuk rumah sakit. Satu hari masuk satu minggu masuk rumah sakit, pulang satu hari balik lagi ke rumah sakit. Yes, cobalah ta'anu menenangkan hatinya ibu-ibu tadi. Maksudnya suruh ngeru'yah. Sampai di sana, sampai di rumah bapaknya, kemudian ngobrol lama tentang ini. Akhirnya yaudah Ustaz, tolong saya disembuhkan. Yaudah, kamu diem, pejam mata, pejamkan mata. Dibacakan Al-Quran. Ya pertamanya nggak masalah, Pak, karena memang dia masih menjaga hatinya Ustadz tadi. Tapi ketika anaknya perempuan tadi ngebel kepada bapaknya, Pak, gimana Pak? Kata bapaknya, opo kowe pengen aku mati? Dadak diwocoki Al-Quran. Pikiran dia kalau orang mati itu dibacakan Al-Quran. Ya uripe ora tau maca Al-Quran, mosok kita bacakan Al-Quran gitu ya. Kalau ada orang hidupnya saja nggak mau membaca Al-Quran, ngapain kita bacakan Al-Quran ketika meninggal? Nggak ada gunanya. Itu artinya dia apa? Dibacakan Al-Quran itu hatinya ndongkol nih. Apa aku gendang mati gitu loh.
Itu mungkin penolakan yang kecil, Pak. Ada penolakan yang lebih besar daripada itu. Mereka tidak mau kemudian berhukum dengan Al-Quran. Mereka membandingkan dengan hukum-hukum yang lainnya. Nah, ini penolakan terhadap Al-Quran bener ini. Pilih Al-Quran atau Pancasila? Ya nggak ada guna, nggak bisa dibandingkan. Pancasila itu di Indonesia untuk kehidupan bermasyarakat, sedangkan Al-Quran itu untuk kehidupan semua orang, semua manusia, bahkan jin, di dunia dan di akhirat. Nggak ada bandingannya sama sekali. Kau suruh memilihan itu. Kadang-kadang maaf, Al-Quran hanya dijadikan sebagai sumpah. Nggak ada. Apa gunanya kalau Al-Quran dijadikan sumpah tapi nggak dibaca? Al-Quran hanya sebagai simbol. Setiap ada kegiatan-kegiatan di awal dijadikan sebagai bacaan Al-Quran. Moga-moga dengan bacaan ini kita tambah imannya. Tapi setelah kegiatan itu dia berpaling dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk sholat, dia nggak mau sholat. Di dalam Al-Quran ada perintah zakat, dia nggak mau mengerjakan zakat. Di dalam Al-Quran dia ada perintah untuk haji, dia tidak mau haji. Di dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk mengagungkan Allah di atas segala-galanya, tetapi Allah diduakan, Allah ditigakan malahan, berbuat syirik. Maka Al-Quran yang dibaca, bahkan Imam An-Nawawi di dalam syarahnya yang tadi malam saya baca di syarahnya, saya coba nyari di sini nggak dapat, tapi di buku asli beliau di Syarah An-Nawawi, beliau katakan, barang siapa yang banyak membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan, maka akan memperbanyak dosa dia. Atau itu. Jadi Imam Nawawi mengatakan ketika seseorang itu banyak mempelajari Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi bumerang buat dia. Semakin banyak bacaan yang ia baca, tentunya semakin banyak amalan-amalan yang ia tinggalkan, semakin banyak ajaran-ajaran Al-Quran yang dia tentang. Itu akan semakin dosanya semakin besar. Ini Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Makanya Al-Quran akan menjadi hujjah buat kita atau menjadi bumerang buat kita. Itu Al-Quran. Rasul sudah mengatakan bahwa dengan Al-Quran itu Allah akan mengangkat sebagian kaum dan akan aqwaman, menjatuhkan, menghinakan sebagian kaum. Itu Al-Quran. Makanya mari kita berusaha dan berdoa tentunya, moga-moga Allah menjadikan kita sebagai hamil Quran, pembawa Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Kalau hari ini mungkin ada beberapa syariat yang tidak atau belum bisa kita kerjakan, ya kita bukan menolaknya. Contohnya Pak, sebagai contoh, di dalam Al-Quran ada hukuman bagi orang-orang yang mencuri. Hukumannya apa Pak? Potong tangan. Di dalam Al-Quran ada hukuman bagi orang yang berzina, yang mereka belum nikah. Hukumannya apa Pak? Bu? Rajam. Bukan, kalau yang belum nikah hukumannya cambuk 100 kali. Cambuknya itu tidak sangat keras dan juga tidak ringan, tapi 100 kali. Baru kemudian para ulama kemudian ada yang diasingkan itu di hadis, bukan di Al-Quran. Itu belum bisa kita kerjakan hari ini. Kenapa? Karena memang belum ada faktor-faktor yang bisa mengerjakan itu, instrumen-instrumen yang bisa mengerjakan itu. Tapi bukan berarti kita menolak syariat itu. Kita harus meyakini di dalam hati kita bahwa hukum yang Allah tulis di dalam Al-Quran itu terbaik dan tidak ada yang bisa melebihi maslahatnya daripada Al-Quran itu sendiri. Hari ini para pencuri di penjara, kemudian di koruptor katanya mau dibunuh, katanya gitu ya, tapi belum ada kan gitu kan. Itu hukuman yang mereka buat, tapi hukuman yang mereka buat tidak bisa menandingi hukuman yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya Allah tuliskan di dalam Al-Quran.
Walau hari ini belum bisa kita kerjakan, itu urusan lain. Tetapi hati kita jangan sampai terdetik dalam diri kita untuk menolak itu semuanya. Karena ketika kita terdetik dalam diri kita untuk menolak itu semuanya, maka bisa jadi kita akan menjadikan Al-Quran sebagai bumerang buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini Al-Quran. Kemudian di hadis terakhir, potongan hadis terakhir, Rasulullah mengatakan, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu, kalau beberapa penerjemah, yaghdu itu berarti setiap pagi hari berjalan. Ada yang mengatakan berjalan, ada yang mengatakan pagi hari. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia setiap pagi, kata Rasulullah, itu akan menjual dirinya. Menjual dirinya kepada siapa? Famu'tiquha, baik dia akan membebaskan dirinya, berarti dia menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, au mubiquha, atau dia membinasakan dirinya, berarti dia menjual dirinya kepada hawa nafsu dan syaitan. Ini Syekh Utsaimin mengatakan sarahnya, bayanu halin nas wa anna kullun nas ya'maluna minas sobah wa annahum yabi'una anfusahum faman ba'aha bi'amalin salihin faqad a'taqaha. Setiap Rasulullah menjelaskan keadaan manusia, kata beliau Syekh Utsaimin, wa anna kullun nasi ya'maluna minas sobah, setiap manusia itu beramal dari pagi hari. Wa annam yabi'una anfusahum, mereka menjual dirinya. Faman ba'aha bi'amalin salihin, barang siapa yang menjual dirinya dengan mengamalkan amal soleh, faqad a'taqaha, sungguh dia telah membebaskan dirinya. Wa man ba'aha bi'amalin sayyi'in faqad ubiquha, tetapi kalau dia menjual dirinya dengan tidak mengamalkan amal soleh, berarti kebalikan dari amal soleh, bermaksiat dengan sesuatu yang buruk, faqad ubiquha, atau dia telah membinasakan dirinya. Ini manusia itu pasti setiap pagi beramal itu dari pagi hari, karena memang malam mati. Tidur itu mati nggak Pak? Mati kan? Wong kita ketika bangun tidur doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkanku, ahyana ba'da, setelah amatana, setelah Engkau mematikanku. Berarti tidur itu mati kecil kan itu ya. Jadi ketika bangun berarti dia hidup kembali. Dia mulai beramal. Setiap manusia ketika pagi hari, ketika bangun dari tidur, dia akan beramal. Nah, dia akan menjual dirinya. Menjual kepada siapa? Tergantung dirinya. Kalau dia pengen baik merdeka, maka dia menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pengen binasa, maka juallah dirinya kepada syaitan dan hawa nafsu. Menjual kepada Allah berarti dengan amal soleh, menjual dirinya kepada setan dan hawa nafsu berarti dengan bermaksiat. Menarik, ini kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia, masih kaitan dengan kemerdekaan Indonesia Pak. Syekh Utsaimin mengatakan gini, anna hurriyatul haqiqati hiya qiyamu bi ta'atillahi wa azza wa jalla. Kemerdekaan yang sejati, kata Syekh Utsaimin, itu adalah anna hurriyatul haqiqati hiya qiyamu bi ta'atillah. Dia mengamalkan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau, itu adalah kemerdekaan yang hakiki. Walaisa itlaqul insan nafsahu liya'mala kullasain. Bukan kemerdekaan itu bukan manusia itu terserah dirinya mau ngamalkan apa. Itu bukan kemerdekaan, kata beliau. Tapi kemerdekaan itulah ketika seseorang itu bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemerdekaan yang sejati. Kalau hari ini banyak orang yang
mengartikan kemerdekaan sesuai dengan persepsinya masing-masing. Merdeka itu yang finansialnya sudah bagus, ada yang seperti itu. Ada yang katakan merdeka itu ya sudah tidak dijajah oleh negeri lain. Berarti Indonesia merdeka belum Pak ini? Belum gitu ya, masih dijajah kan secara ekonomi kan gitu ya. Indonesia punya hutang banyak di Cina dan beberapa tempat yang lain. Berarti Indonesia belum merdeka, tapi merdeka. Tapi sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang meyakini bahwa di dunia ini hanya sementara, di dunia ini hanya untuk beramal soleh, maka kemerdekaan itu adalah ketika kita bisa mengamalkan amal soleh dengan leluasa, dengan bebas. Itu kemerdekaan. Syekh Muhammad Qutb, ketika beliau digantung, itu beliau malah tertawa, malah apa namanya, senyum. Didatangi temennya, kenapa kok kamu digantung, hukuman gantung ketika itu? Kenapa kamu senyum? Karena beliau mengatakan seperti ini, saya digantung itu gara-gara Al-Quran, dan engkau mendapatkan kenikmatan dunia gara-gara menjual Al-Quran. Dia merasakan kemerdekaan benar walaupun dia di penjara, nanti ada hukuman gantung, tetapi dia merdeka. Kenapa? Dia bisa mengamalkan apa yang ia yakini, apa yang ia dapatkan dalam Al-Quran dengan bebas. Nggak ada yang menghalangi dia. Banyak ulama yang di penjara itu bukannya ya disedih-sedih, tapi mereka merasakan kemerdekaan di penjara malahan. Walaupun dia di penjara, tapi mereka merdeka. Kenapa? Dia bisa mengamalkan apa yang ia yakini kebenaran dalam Al-Quran tanpa ada orang yang bisa menghalangi dia. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah di penjara dan bahkan dipukuli, sampai-sampai orang yang mukuli itu capek sendiri gara-gara mengucapkan Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran bukan makhluk. Tapi dia merdeka, beliau merdeka dalam mengucapkan. Mereka yang lepas daripada hukuman itu ada dua. Ada mereka yang kemudian tidak bebas mengucapkan pendapat dia, akhirnya dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk untuk selamat, tapi dia hatinya nggak tenang. Kenapa? Karena keyakinannya berbeda. Ada yang mereka kemudian menggunakan membohongi, namanya taqiyah. Ketika ditanya Al-Quran makhluk atau enggak, Zabur, Injil, Taurat, Quran, hadhihi kulluhu makhluk. Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, ini semua adalah makhluk. Maksudnya ini itu apa? Bukan 4 tadi, tetapi apa? Tangan ini. Ini semua adalah makhluk. 4 jari ini adalah makhluk. Itu ada yang ulama yang seperti itu, dia bebas dari penjara. Tapi Imam Ahmad katakan Al-Quran adalah kalamullah. Dia di penjara, dia dicambuk sampai pingsan. Kemudian ada temennya yang menasihati, sabar. Nanti kalau sudah lama engkau tidak merasakan sakitnya. Hanya untuk apa? Jangan sampai akidahnya para salaf ini hilang ketika masa itu. Menguatkan dirinya, dia bebas Pak. Bebas untuk apa? Beribadah. Itu kemerdekaan. Kalau kita merasa bahwa kita bebas ke masjid, bebas mengerjakan hal-hal tanpa ada yang menghalangi, itu jelas merdeka. Berarti hari ini nggak merdeka dong Ustaz. Nah, kenapa? Masjid ditutup ya? Bukan Pak ya, itu beda lagi gitu ya. Kalau masalah masjid ditutup gara-gara, beberapa masjid ditutup gara-gara virus ini memang berbeda Pak ya. Para ulama sudah mengkaji itu. Baik itu ulama-ulama MUI yang ada di Indonesia atau ulama negeri, mereka sudah mengkaji. Di beberapa tempat memang harus masjid ditutup, itu harus.
tapi harus benar-benar jujur Pak. Maksudnya apa jujur itu? Kalau masjid ditutup berarti kumpulan-kumpulan yang lain juga harus ditutup. Kumpulan RT, kumpulan itu ya. Kemudian pariwisata tutup, penerbangan tutup. Karena memang kita tidak ingin ya, kita tidak ingin ada apa namanya, ada istilah kaum muslimin sebagai penyebar virus, karena masjid adalah tempat berkumpul, akhirnya menjadi apa namanya, kalau tempat untuk menyebar virus apa Pak? Klaster. Kita nggak ingin seperti itu. Cuma kan itu beda tempat beda hukum, nggak semuanya dipukul rata. Di warung yang nggak ada kasus COVID ya jangan ditutup, nah itu ya. Kalau di tempat Jakarta yang banyak COVID yang mungkin bisa jadi ketika itu penyebarannya luar biasa, bisa jadi mesti tutup dulu. Tentu Pak, mal juga tutup. Nah pasar Mas, pasar dibuka dengan cara dilenggar-lenggangkan, jangan kayak pasar hanya jam 6 sampai jam 8. Itu malah apa Pak? Bukannya menghalangi COVID, malah menyebarkan COVID. Kenapa? Saya pernah Pak, bener tuh kejadian, dapat kabar bahwa pasar mau ditutup beberapa hari, hanya jam 6 sampai jam 8 tok. Masya Allah, wah antrinya luar biasa, beda dengan hari biasa. Dibuka dari jam 6 sampai jam 12 semuanya. Itu kita bisa memilih hari jamnya berapaan itu ya. Wallah alam. Ini bukan, maaf ya, bukan berarti menutup masjid para ulama yang membolehkan untuk menutup masjid di beberapa tempat, nggak semuanya. Itu mereka mengatakan berarti kita nggak merdeka dong, bukan ya. Itu karena mencegah dari wabah. Nah, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang kita ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kemerdekaan yang sejati. Ini jual beli yang tidak ada ruginya Pak. Kenapa? Yang jual, yang beli Allah, yang beli Allah, barang dagangnya adalah kita, padahal kita juga yang beri Allah. Harga yang ditawarkan oleh Allah adalah surga. Jual beli yang tidak akan ada ruginya. Di dalam Al-Quran disebutkan di syarahnya Imam An-Nawawi, kalau salah itu di sini disebutkan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membeli dari kaum mukminin, apa yang dibeli? Jiwanya, hartanya, dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Ini jual beli yang tidak akan rugi ruginya. Yang beli adalah Allah, yang dibeli adalah pemberian Allah. Kan kita nggak punya apa-apa. Kalau Allah pengen mencabut harta kita, kapanpun bisa. Kalau Allah pengen mencabut diri kita, kapanpun bisa. Apalagi hari ini Pak ya, dapat dengar kabar hampir tiap hari ada orang yang meninggal. Saya kemarin salah satu di antara tempat kajian saya itu diliburkan beberapa sebulan yang lalu. Setelah itu datang lagi, kemarin diliburkan kenapa Mas? Anusat dari 20 hari lebih itu hampir tiap hari ada yang meninggal. Kalau hari ini lowong siji besok itu mati meninggal 2 katanya. Maka kemudian kajian kami liburkan satu. Nah itu COVID Mas, nggak tahu nggak hanya beberapa tok. Apalagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengambil jiwa kita. Maka jiwa kita yang memberi Allah, harta kita yang memberi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian setelah diberi dibeli lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannah. Maka mari kita, ya tentunya godaan setan itu pasti ada. Keinginan kita untuk taat kepada Allah itu ada, yakin ada. Keinginan kita untuk menjauhi maksiat itu pasti ada, setiap hari pasti ada. Tetapi kadangkala memang ada godaan setan yang mengharuskan kita, bukan mengharuskan kita ya, menggoda kita untuk menjual diri kita kepada setan. Nah kalau ada seperti itu, kita kuatkan iman kita,
kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu moga-moga Allah mengampuni dosa kita. Karena nggak mungkin kan, nggak mungkin setiap hari kita bisa terlepas daripada maksiat sampai meninggal, itu nggak mungkin. Pasti suatu saat kita akan merasa ada kesalahan kita. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk khata' wa nisyan. Manusia adalah tempat lupa dan tempat salah. Kita dengan cara kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan maghfirah kita semuanya, mengampuni kita semuanya. Ini kaitannya dengan hadis ke-24 yang agak panjang, mengharuskan kepada, bukan mengharuskan ya, Rasulullah SAW di hadis ini menerangkan kepada kita untuk setidaknya satu, untuk selalu bersuci karena itu sebagian daripada iman. Kemudian yang kedua adalah zikir, karena itu akan memenuhi mizan kita, timbangan kita di akhirat. Kemudian yang ketiga, kita untuk menjaga sholat kita dan sabar kita, karena dengan sholat dan sabar itu akan menjadi penolong buat kita. Kemudian yang kelima adalah Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk menggunakan Al-Quran sebagai penolong dengan cara mempelajari dan mengamalkannya, kalau bisa mengajarkannya, baik mengajarkan dengan cara hal maupun qaul, dengan keadaan perbuatan kita atau dengan lisan kita. Moga-moga dengan hadis yang kita baca, kita teliti ini menambahkan iman kita, menambahkan kuantitas dan kualitas iman kita. Kalau ada yang bertanya, Fadal, masih ada waktu sedikit, monggo. Monggo. Tadi untuk mentadaburi atau mengamalkan Al-Quran, konteksnya keadaan muslim yang saat ini. Kalau saya pribadi berarti ngaji sehari baca Quran 5 itu udah, nah itu udah luar biasa. Iya. Itu kalau ngaji ya belum baca artinya gitu. Padahal kan kalau kita terdiri mengamalkan harus mendalami benar-benar makna dan artinya. Iya. Makna dan artinya. Nah, maka baca artinya saja gitu. Karena kan pernah, padahal kalau hanya sekedar artinya itu kan, atau kita tidak tahu asbab usulnya, tidak tahu makna sebenarnya Al-Quran, apakah diperbolehkan mengamalkan hanya seperti itu? Iya. Ada di artinya aja tidak. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang Allah turunkan, maksudnya yang Allah turunkan itu berupa pondasi, bukan pondasi ya, hukum-hukum pokok, bukan terperinci, bukan. Sehingga ketika kita ingin mengamalkan Al-Quran, itu tidak cukup hanya dengan membaca dan membaca artinya, enggak cukup. Mungkin ada beberapa yang kita bisa amalkan dengan membaca tadi, tetapi ada beberapa ayat yang itu kalau kita membaca artinya saja tanpa ada tafsirnya, keterangan para ulama, kita bisa terjerumus, maksudnya masalah. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran itu sebutkan innama harama alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Yang Allah haramkan itu hanya 4 di dalam Al-Quran. Karena kata innama ya Pak ya, innama itu hasar itu pembatas. Darah, maitah, lahmal khinzir, sama bangkai yang disembelih tanpa nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca artinya, oh berarti selain daripada itu dihalalkan dong. Beleh anjing dihalalkan dong, karena nggak ada dalam Al-Quran. Nah, ada dalam hadis. Kalau kaitannya dengan masalah-masalah akidah, keyakinan, itu kita membaca Al-Quran dan mentadaburinya cukup, maksudnya bisa kita amalkan. Tapi kalau kaitannya dengan ibadah badaniyah, artinya sholat, zakat,
wudhu dan yang lainnya, dan maksudnya syariat-syariat yang berkaitan dengan amal-amal keseharian itu beberapa dan banyak itu harus dibandingkan dengan hadis-hadis dan yang lainnya. Maka bagaimana cara kita mengamalkannya di konteks hari ini? Satu, kalau mentadaburi itu gunanya untuk menguatkan keimanan kita, oke, nggak masalah. Tanpa harus ada ustadz yang mengampingi, itu mentadaburi nggak masalah untuk menguatkan iman kita. Tetapi kalau untuk beramal soleh, maka bagaimana dengan cara kita datangi kajian-kajian atau maaf nggak ada ya. Kalau anda punya HP gitu ya, kita download kajian ustadz tentang tafsir. Ya nggak mungkin kita semua untuk ngamal kajian kan, tapi beberapa sehari kita luangkan waktu untuk beberapa menit, atau seminggu berapa kali untuk menghadiri kajian yang itu kajiannya adalah menerangkan ahkam-ahkam Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru situ kemudian kita kaji. Kalau membaca tok tanpa ada pendamping dari ulama, itu baik itu buku maupun yang lainnya, bisa jadi kita akan terjerumus kepada zahiri, tekstual tok, sehingga ya banyak kesalahan di kita nanti. Wallahu a'lam. Ini yang dapat saya sampaikan, dapat saya jawab. Artinya Al-Quran itu memang dustur undang-undang, dan undang-undang ini kalau pengen kita amalkan, kita harus sandingkan dengan hadis. Tidak pula hadis, karena tidak hari ini, apalagi hari ini Al-Quran dan hadis itu belum tentu cukup untuk memahami isinya. Dengan cara harus apa? Para ulama. Karena para ulama itulah yang kemudian membentengi pemahaman kita agar pemahaman kita itu sesuai dengan salaf. Banyak hari ini orang yang berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia beda dengan pemahamannya salaf. Seperti JIL, Jaringan Islam Liberal, itu dia megang Al-Quran dan Sunnah, tetapi sesuai dengan pemahaman hermeneutik kan gitu kan, sesuai dengan pemahaman Barat, sesuai dengan pemahaman, bukan pemahaman salaf. Yang dibaca Al-Quran dan Sunnah, yang diterangkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi pemahaman dia keliru. Makanya untuk hari ini, karena kita jauh dari Rasulullah SAW, maka untuk memahami Quran dan Sunnah itu harus disandingkan dengan salaf. Ya, ini apa? Para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Yang operatornya kayaknya nanti segera ada acara. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر